Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam pembelajaran fisika. Hari ini saya akan membahas tentang kapasitor. Nah, kapasitor ini adalah alat yang digunakan untuk menyimpan muatan atau energi listrik. Kemampuan sebuah kapasitor dalam menyimpan muatan listrik dinyatakan dalam sebuah besaran yang disebut dengan kapasitas. Nah, untuk menentukan rumus dari kapasitas sendiri, yaitu kapasitas kapasitor, maka C sama dengan Q per V, di mana C adalah kapasitas kapasitor, Q adalah muatan listrik, satuannya adalah kolom, kapasitas kapasitor tadi satuannya farad, dan V adalah beda potensial listrik, satuannya adalah volt. Untuk simbol dari kapasitor adalah sebagai berikut. Nah, untuk tanda ini, simbol ini sering dipakai dalam rangkaian kapasitor. Selanjutnya, macam-macam atau jenis-jenis kapasitor bisa dilihat pada gambar berikut ini. Di sini ada kapasitor keramik atau keramik kapasitor, kemudian kapasitor poliester, kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor elektrolit, dan kapasitor tantalum. Kapasitas kapasitor keping sejajar. Pada kapasitor keping sejajar bisa dilihat pada gambar berikut ini. Di sini ada dua keping sejajar atau dua lempeng, di mana luas penampang lempeng pertama yaitu A. Demikian juga untuk luas penampang lempeng kedua juga A. Di sini diletakkan sejajar, kemudian jarak antara dua plat adalah D. Nah, antara dua plat ini bisa diisi dengan bahan dielektrik atau juga berisi udara. Antara dua plat ini bisa diisi dengan bahan dielektrik yang mempunyai konstanta dielektrik yang biasa disimbolkan dengan K. Untuk rumus kapasitas kapasitor keping sejajar, yaitu C sama dengan epsilon A per D, di mana C adalah kapasitas kapasitor, epsilon adalah permitivitas bahan. Dalam hal ini, rumus untuk permitivitas bahan itu sama dengan epsilon R dikalikan epsilon 0, di mana epsilon R adalah permitivitas relatif bahan dan epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa. Untuk permitivitas ruang hampa ini mempunyai konstanta yang nilainya tetap, yaitu 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Sedangkan A sendiri adalah luas penampang keping sejajar. Nah, ini adalah luas dari penampang keping. Dan D adalah jarak antara dua keping. Ini jarak antara dua keping atau dua lempeng. Ini adalah rumus untuk menentukan kapasitas kapasitor pada keping sejajar. Selanjutnya untuk contoh soal, sebuah kapasitor tersusun atas dua lempeng konduktor yang luasnya masing-masing 5 kali 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat dan terpisah pada jarak 0,8 meter. Hitunglah kapasitas kapasitor tersebut apabila di antara kedua lempeng konduktor tersebut terdapat A. udara, B. bahan dielektrik dengan permitivitas relatif sama dengan 80. Nah, berarti dirumuskan dengan C sama dengan epsilon 0A per D, di mana untuk nilai epsilon 0 adalah 8,85 kali 10 pangkat negatif 12, kemudian A ini nilainya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 4 per D. D adalah jarak antara dua keping yaitu 0,8 meter. Sehingga didapatkan nilai C adalah 55,3125
kali 10 pangkat negatif 16 farad. Ini jawaban untuk A. Kemudian untuk B, dengan rumus yang sama, tapi karena antara dua plat ada bahan dielektrik, maka untuk menentukan C, rumusnya adalah epsilon A per D, di mana epsilon tadi besarnya adalah epsilon 0 dikalikan dengan epsilon R. Dengan memasukkan konstanta epsilon 0, yaitu nilainya sama dengan ini tadi, 8,85 kali 10 pangkat negatif 12, sedangkan epsilon R nilainya adalah 80, dikalikan A per D, ini A per D, D-nya adalah 0,8. Sehingga didapatkan besarnya C adalah 4,425 kali 10 pangkat negatif 16 farad. Selanjutnya, rangkaian seri dan paralel kapasitor. Pada rangkaian kapasitor terdapat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ini yang pertama adalah rangkaian seri kapasitor. Jadi antara kapasitor 1, 2, 3, dan 4 disusun secara seri seperti ini ya, susunannya. Nah, untuk menentukan C total pada rangkaian seri, di sini adalah seper C ya, seper C sebenarnya ini, seper C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya. Kalau di sini ada 4, C4 ya berarti 1 per C4 plus 1 per Cn. Ini tergantung dari jumlah dari kapasitor tersebut. Ini saya ralat, saya tambahi 1 per C total. Nah, demikian. Pada rangkaian seri kapasitor, untuk contoh gambar berikut ini, C1, C2, dan C3 disusun secara seri, maka untuk rumus C totalnya, yaitu seper C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Nah, pada rangkaian seri, maka tegangan dari titik A ke B atau VAB ini nilainya sama dengan V pada C1 ditambah V pada C2 ditambah V pada C3. Nah, di sini besarnya VAB adalah sama dengan 12 volt, yaitu hasil penjumlahan dari VC1 ditambah VC2 ditambah VC3. Jadi untuk rangkaian seri maka V totalnya adalah dijumlah. Kemudian untuk besarnya Q total, yaitu nilai Q1, jadi Q atau muatan pada kapasitor 1 sama dengan muatan pada kapasitor 2 sama dengan muatan pada kapasitor 3. Sehingga Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Di mana untuk nilai Q besarnya adalah C dikalikan V. Sehingga untuk menentukan besarnya Q total, yaitu C dikalikan dengan V total, atau sama dengan C kali V1 ditambah C kali V2 ditambah C kali V3. Kemudian untuk rangkaian paralel kapasitor bisa dilihat pada gambar berikut ini. Jadi C1, C2, C3, dan C4 dirangkai secara paralel. Nah, ini adalah gambar kapasitornya. Di mana untuk C total, maka merupakan hasil penjumlahan dari C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4. Kalau di sini ada banyak kapasitor, ada N kapasitor, maka sampai Cn. Perhatikan gambar berikut ini untuk rangkaian paralel kapasitor. Nah, di sini untuk C1, C2, dan C3 disusun secara paralel. Berbeda dengan susunan seri tadi, kalau seri maka C totalnya adalah
diperkan. Kalau paralel maka C totalnya adalah dijumlah C1 ditambah C2 ditambah C3. Sedangkan untuk tegangannya atau beda potensial antara titik A dan B, V totalnya ini sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi untuk rangkaian paralel nilai V-nya sama dengan V total. Nah, di sini VC1 sama dengan VC2 sama dengan VC3 sama dengan VAB, yaitu besarnya sama, yaitu 12 volt. Kemudian untuk muatan total, maka muatan total dari rangkaian AB ini adalah penjumlahan dari Q1 ditambah Q2 ditambah Q3, di mana nilai Q adalah C kalikan V. Kemudian untuk susunan rangkaian kapasitor secara umum di sini digabung ya untuk susunan seri maupun susunan paralel rangkuman dari tadi. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya. Pada rangkaian seri, maka nilai Q-nya adalah sama. Qs sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3. Sedangkan untuk rangkaian paralel, maka Q totalnya adalah dijumlah, hasil penjumlahan dari Q1 tambah Q2 tambah Q3. Sedangkan untuk beda potensial pada rangkaian seri, maka Vs-nya adalah dijumlah. Sedangkan pada rangkaian paralel, V paralelnya nilainya sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Ini adalah besarnya kapasitas kapasitor. Untuk rangkaian seri, maka 1/Cs sama dengan 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. Dan untuk C paralel dijumlah. Ini sama dengan keterangan sebelumnya. Di sini saya buat tabel supaya lebih mudah untuk membedakan antara susunan seri dan susunan paralel kapasitor. Selanjutnya untuk contoh soal, berikut ini adalah gambar dari rangkaian kapasitor yang disusun gabungan yaitu antara paralel dengan seri. Soalnya adalah 3 kapasitor identik dengan kapasitas 3 mikrofarad masing-masing dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt dalam suatu rangkaian seperti pada gambar berikut ini. Tentukan beda potensial antara titik Y dan Z. Nah, yang ditanyakan adalah beda potensial antara titik Y dan Z. Jadi V dari titik Y ke Z. Berarti yang ditanyakan adalah V pada kapasitor 3 mikrofarad di sini. Nah, langkah pertama kita adalah mencari kapasitor total, yaitu rangkaian paralel, kemudian setelah diparalelkan, kemudian diseri dengan 3 mikrofarad ini. Nah, berikut ini adalah pembahasan dari contoh soal. Yang pertama adalah menentukan C paralel, C1 dengan C2, sehingga dijumlahkan menjadi CP sama dengan C1 ditambah C2, yaitu 3 mikrofarad ditambah 3 mikrofarad, hasilnya adalah 6 mikrofarad. Selanjutnya, C paralel ini diserikan dengan C3 di sini, sehingga menjadi 1/C total sama dengan 1/CP. CP-nya adalah hasil paralel ini tadi, yaitu nilainya adalah 6 mikrofarad, sehingga ini 1/CP ditambah, karena di sini dengan C3 ini susunannya seri, maka ditambah dengan 1/C3, sama dengan 1/6. 6 adalah hasil paralel ini tadi, 1/6 ditambah dengan 1/3 adalah C3-nya ini. Sehingga sama dengan 1/2 mikrofarad. Ini 1/C total. Jadi C totalnya adalah 2 mikrofarad. Selanjutnya, setelah ketemu C totalnya ini adalah 2 mikrofarad, di sini beda potensialnya total adalah 12 volt, maka untuk menentukan C total, yaitu sama dengan Q per V total, sedangkan Q sendiri dengan mengalihkan silang, maka untuk menentukan besarnya Q total pada rangkaian kapasitor ini, Q sama dengan C total dikalikan dengan V, yaitu V total, di mana besarnya adalah
C total yaitu 2 mikrofarad dikalikan dengan 12 watt. Sehingga hasilnya sama dengan 24 mikrocoulomb. Sehingga didapatkan nilai beda potensial antara titik Y dan Z, yakni pada C3 yang ini tadi, beda potensialnya. Maka besarnya beda potensial pada C3 ini 3 mikrofarad tadi, di gambar sebelumnya sudah ada. V3 sama dengan Q per C3. Nah, di sini Q-nya adalah 24 mikrocoulomb. Kenapa? Karena pada rangkaian seri ini, maka untuk nilai Q-nya adalah sama. Jadi V3 sama dengan Q total per C3 atau Q3 per C3 nilainya sama untuk Q-nya. Sehingga 24 dibagi dengan 3 mikrofarad hasilnya sama dengan 8 volt. Selanjutnya untuk energi kapasitor. Besarnya energi dalam kapasitor dirumuskan dengan E sama dengan setengah dikalikan V dikalikan setengah dikalikan Q dikalikan dengan V. Nah, di mana untuk Q ini besarnya kan C dikalikan V. Sehingga didapatkan rumus E sama dengan setengah dikalikan ini CV dikalikan V sehingga didapatkan besarnya E adalah setengah CV kuadrat. Jadi bisa pakai persamaan yang setengah QV atau juga bisa pakai persamaan setengah CV kuadrat. Tergantung dari variabel soal yang diketahui. Nah, di sini keterangannya yaitu E adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor, satuannya adalah joule. Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb. P adalah beda potensial yaitu volt, dan C adalah kapasitas kapasitor, satuannya adalah farad. Berikut ini adalah contoh soal. Perhatikan rangkaian kapasitor berikut ini. Energi yang tersimpan dalam rangkaian adalah, nah, mohon maaf ini ada ralat, jadi untuk besarnya kapasitor di sini satuannya saya samakan, di sini farad, di sini juga farad ya, 6 farad dan 4 farad. Ini mu-nya saya hapus saja. Nah, jadi di sini adalah 6 farad dan 4 farad. Ini. Kemudian yang ditanyakan adalah energi yang tersimpan dalam rangkaian, berarti energi total di sini. Nah, langkah pertama adalah kita paralelkan dulu untuk kapasitor yang dirangkai secara paralel yaitu 6, 3, dan 3 sehingga didapatkan C total atau C paralelnya besarnya adalah 6 ditambah 3 ditambah 3 ini hasilnya adalah 12 farad. Selanjutnya 12 farad ini CP tadi diserikan dengan kapasitor 6 farad dan 4 farad sehingga didapatkan nilai 1 per C total sama dengan 1 per 12. 1 per 12 ini adalah didapatkan dari C paralel tadi sama dengan ditambah 1 per 6. Jadi 1 per 6 adalah ini. Diserikan lagi dengan ditambah 1 per 4. Nah ini adalah 1 per 4. Bukan sama dengan 4. Maaf di sini saya tulis ditambah 1 per 4. Nah, sehingga dengan menyamakan penyebutnya untuk mencari 1 per C total, ini 12 dibagi 12, 1, dikalikan 1, 1, 12 bagi 6, 2, dikalikan 1, 2, 12 bagi 4, 3, kalikan 1, 3, sehingga didapatkan 6 per 12. Jadi untuk C totalnya sama dengan membalik ini menjadi 12 dibagi 6, sama dengan 2 farad. Nah, selanjutnya menentukan energi pada rangkaian kapasitor ini, energi totalnya adalah setengah CV kuadrat. Kita masukkan setengah dikalikan C totalnya tadi adalah 2 farad, dikalikan V kuadrat, V-nya ini adalah 24 volt. 24 kuadrat, sehingga didapatkan hasil energi pada rangkaian kapasitor adalah 576 joule.
Sekian pembelajaran kita hari ini tentang kapasitor, rangkaian kapasitor maupun energi kapasitor. Selamat belajar, selamat berlatih, semoga semuanya sukses. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.